kan harus cepat-cepat keluar dari Nasdem. Bang, yang itulah. Nah, ini ada. Saya kasih tausiah sedikit. Karena Pak Surya ini sudah mengatakan, ya Allah, ya kan? Laknatlah kami. Kata kami loh. Seperti jamaah ini. Ya kan? Surya Paloh dan seluruh kader Nasdem. Ya kan? Laknatlah kami. Kalau kami ini tidak jujur, tidak benar-benar membangun bangsa dan negara ini, kamu buat, pokoknya kalau kami berbuat korupsi dan macam-macam, laknat kami. Kan gitu. Nah, itu betul itu Indramayu mundur rame-rame itu. Berarti tidak kena laknat dia. Ya kan? Politik identitas jadi monster, jual atribut kelompok demi kekuasaan. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siwar.com. Zulfan Lindan secara berkelakar meminta kader-kader Partai Nasdem berhati-hati dengan sumpah ketua umumnya. Seperti terekam dalam satu kesempatan, Surya Paloh bersumpah untuk meminta laknat seandainya kami mengelola negara ini tidak amanah. Subjek yang digunakan Surya menyeret bukan sebagian melainkan seluruh elemen yang berada di sekelilingnya, termasuk para kader Nasdem. Demikian Zulfan menerangkan. Hitung-hitungan politik pragmatis yang tidak menggunakan paradigma kepentingan nasional jangka panjang, niscaya membawa risiko tergerusnya ruh nasionalisme yang dulu menjadi alasan para founding father mengikrarkan berdirinya bangsa kita. Sebagaimana diulas pembicara dalam tayangan di atas, Indonesia memang seperti berkah yang tidak dimiliki bangsa lain. Saya bersyukur sebagai bangsa yang diberkahi, itulah yang harus dikedepankan. Jangan sesuka hati mendefinisikan kepentingan kelompoknya sebagai kepentingan nasional. Demi memenangkan kontestasi, aturan apapun dibuat sesuai kepentingannya. Sudut pandang moral dibolak-balik karena politik identitas telah mewarnai kepentingan dan libido politiknya. Ada argumen yang mengemukakan Presiden Jokowi sangat dicintai rakyat dan disukai pemimpin negara sahabat. Seharusnya fakta ini dijadikan acuan apa yang telah ditunjukkan Jokowi sehingga keberadaannya begitu berarti bukan hanya di kalangan saudara sebangsanya. Banyak negara sahabat yang terinspirasi dengan sosoknya. Pemerintahan saat ini boleh dikatakan pemerintahan ideal, sehingga untuk mempertahankan kondisi seperti ini butuh tekad yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Ibarat seorang pemahat yang piawai merekonstruksikan karyanya sehingga terlihat cantik dan serba harmonis. Demikian juga dengan idealisasi bangsa ini yang telah diramu sedemikian rupa. Maka seharusnya para pemegang kendalinya kelak saling berpegangan tangan dan saling menguatkan. Bukan sebaliknya, mereka saling menjatuhkan. Intinya jika bukan aku yang dipilih, biar semua tidak ada yang dipilih. Jika sudah pada tahap ini pola pikirnya, bukankah bangsa ini sudah sampai di tepi jurang? Berbahayanya para pemimpin yang gemar memotivasi pengikutnya dengan gaya negasi, main ancam dan menakut-nakuti. Jika kamu tidak melakukan sesuai keinginanku, tunggu saja akibatnya. Kenapa tidak dengan kalimat membangun kebersamaan? Misalnya dalam orasi politik, bangunlah saling percaya dengan mempersilahkan kepada siapapun yang paling dicintai rakyatnya. Maka secara moral dia akan turut mendukung. Sebagian pemikir berpendapat, menentukan pemimpin dengan cara demokratis banyak mendatangkan bahaya. Tentu pemikiran ini tidak seketika muncul tanpa kondisi yang mendukungnya. Umpamakan saja seorang calon yang gemar memanipulasi suatu fakta. Meskipun pemilih menyukai sosoknya, maka bahaya pun mengintai mereka. Disinilah pentingnya rekam jejak positif yang harus ditunjukkan seorang kontestan pemimpin. Jika tidak memiliki rekam jejak seperti itu, sebaiknya jangan memaksakan diri. Karena sebagaimana diungkapkan Surya Paloh tadi, sumpah yang mengawalinya akan menjadi taruhannya. Bagaimana menurut Anda? PDI Perempuan Maharani akan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, Nasdem perlu mendorong agar komunikasi antara Surya Paloh dan Puan terjalin kembali. Ia menilai silaturahmi mesti dirajut meski dengan parpol yang memiliki langkah politik berbeda. Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menekankan koalisi perubahan untuk persatuan masih solid. Ia juga tidak memiliki kecurigaan dan ketakutan bahwa Demokrat bakal berpaling setelah bertemu PDI Perjuangan. Anies deg-deg ser mendengar Surya Paloh wacanakan silaturahmi ke PDIP. Ditulis oleh Suparmin di siwar.com. Seperti yang kita ketahui, berita tentang wacana pertemuan antara Ketum Demokrat AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menghebohkan perpolitikan tanah air.
Diberitakan Sekretaris Jenderal kedua parpol telah melakukan komunikasi di Jakarta Minggu 11 Juni 2023 guna membahas pertemuan tersebut. Bahkan AHY mengatakan akan menggelar karpet merah untuk tamu istimewanya tersebut. Berdasarkan informasi dari Puan, AHY turut dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Atas rencana pertemuan tersebut, banyak pengamat menyatakan bisa jadi AHY beserta Partai Demokratnya akan berpindah ke lain hati karena di kubu koalisi diyakini sangat berat menjadikan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Dan rencana pertemuan tersebut diyakini oleh Nasdem sebagai pengkhianatan sebuah koalisi. Cekcok dan kisruh antara Nasdem dan Demokrat dikabarkan juga semakin memanas. Dan karena hal inilah akhirnya memicu banyak dugaan-dugaan dari para pengamat-pengamat politik tanah air bahwa koalisi perubahan untuk persatuan saat ini sedang di ujung kehancuran. Belum usai kabar ini, kemudian ada kabar lagi bahwa ternyata Demokrat dan PKS dianggap yang paling bersalah akibat dari terus anjloknya elektabilitas Anies Baswedan. Hal ini dikemukakan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Ahmad Ali kepada awak media, Senin 12 Juni 2023. Kedua partai tersebut dianggap oleh Nasdem sangat tidak serius menggaungkan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan Ahmad Ali menyebut, ketidakseriusan Partai Demokrat dan PKS lah yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan terus konsisten di urutan ketiga. Bahkan tiap hari makin kian terjungkal. Baik PKS maupun Demokrat sepertinya tidak akan terima bila dijadikan tempat melempar kesalahan atas terus anjloknya elektabilitas Anies Baswedan. Dan belum juga reda aksi saling tuding di internal kubu Koalisi Perubahan ini. Jadi kembali dikejutkan dengan wacana bahwa Surya Paloh akan merencanakan pertemuan dengan PDIP yaitu guna membahas koalisi. Nah, jadi di sini Anies Baswedan pun semakin kebingungan dan semakin tidak mengerti ada apa dengan Surya Paloh. Apa dia juga mau mengkhianati dirinya? Mungkin itu pertanyaan besar di dalam dirinya saat ini. Seperti yang kita ketahui, politik itu tidak mengenal kawan dan lawan, bahkan dikatakan oleh para orang bijak di dunia ini bahwa politik itu tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan dari kekuasaan. Walaupun Iwan Fals dalam lagunya pernah mengatakan bahwa tidak selamanya politik itu kejam, tapi bagi sebagian orang seperti contohnya si Amin Rais, pasti akan berpendapat bahwa politik itu bukan hanya kejam, tapi benar-benar sadis dan mengerikan. Apalagi ditambah pengalaman dirinya pernah didepak oleh PAN